Oke guys, di video kali ini kita akan melakukan eksperimen. Apa jadinya jika orang pintar melawan orang bodoh? Ya, sebelum itu kita akan habisin dulu semuanya nih. Yap. Tos bomba. Kayaknya gue salah pakai bom dah. Well, mari coba satu kali lagi pakai tos bomba. Tos bomba. Oke dah. Masih belum. Masa sih? Coba percepat. Masih belum dong. Oke. Terus ayo cepet lah. Lama banget loh. Oke dah. Kita akan bangun dulu dunianya. Lamaan soalnya. Oke, mari kita mulai. Ya, semua di sini sekitar 50 orang. Sip, 50 orang. Nah, di sini juga 50 orang. Oke. Kita ubah dulu ini mereka ya. 50%. Yang kita ubah, kita tambahin thread. Oh iya lah Cik, aku lupa. Bentar. Aku nggak aktifin. Nah, yang ini kita jadikan itu ya. Mana? Bentar. Oke, ini kita ganti namanya, kerajaannya itu jadi apa ya? Cerdas. Yang ini jadinya tuh apa ya? Udah aja lah. Oke, dah. Kita akan percepat mungkin. Ntar. Oke, mungkin kita akan percepat sampai 50 tahun. Nah, nanti di tahun ke 150 kita perangin aja mereka ya. Kita setiap 50 tahun sekali kita rating mereka, mulai persenjataan sampai kekuatan. Lalu di tahun 150 kita perangin. Oke. Kan kita tunggu. Oke, udah 50 tahun. Sekarang kita akan stop dulu. Ini kita cek ya di step apa itunya. Kita cek dulu. Dia di kerajaan cerdas, jumlah populasinya itu 276, memiliki 3 desa dan 79 pasukan. Untuk bodoh, mereka memiliki 260 penduduk dan 40 pasukan plus 3 kota juga. Nah, kita cek juga nih persenjataannya. Di desa Sevtro. Belum ada senjata sih. Yuk kita ke desa utama, masih sama. Mereka masih belum punya senjata. Kok di sana lagi sama aja. Yang ini belum juga punya senjata. Ini sama. Dan ini tidak ada senjata. Tapi overall mereka bertiga ini cepat sih untuk ngumpulin makanan dan sumber daya. Kita cek tab pemimpin pasukan ya. Ayo. Pasukan yang ini. Wih, mithril. Perak dah. Gue kira mithril ya. Oke, kita cek juga rajanya nih. Pakai apa? Nggak pakai apa-apa dong. Wih, kebar racun bah. Bisa gitu ya? Dapet ya. Kita bilang ini nih. Ayo. Bukan elu. Susah.
Pasukannya ini lumayan bagus sih, perangkapannya oke juga. Atau lagi lah, ini pasukan atau lagi mana anjir? Bentar bang, ini pasukan lu kayaknya pasukannya hilang, kita ganti aja dah. Nah ini gimana nih? Pasukan ini nggak pakai senjata, ya. Dia nggak pakai senjata dan mana threat bodohnya itu coy. Bukan waktu itu. Ntar. Tadi itu ada kesalahan. Dia omku datang, makanya. Oke, kita cek dulu yang kedua nih. Senjata Gojira itu dari baja. Kap baja juga. Bagus. Untuk raja mereka nih. Gak pakai perangkapan. Ini sabar. Aku udah tambahin thread bodoh nih mereka. Mana anjir threadnya? Oke, tapi sorry guys kalau agak sedikit kotor. Ya mungkin ya gak semua orang dapet. Oke. Kita akan skip sampai tahun 100 dan 150 kita adukan mereka. Ya, tahun ke 100, 50 tahun lagi perang. Kita akan cek dari yang cerdas. 559 populasi, memiliki sekitar 251 tentara. Oke, bagus. Dari kajian bodoh bagaimana? Memiliki 508 tentara, memiliki 508 penduduk dan 220 tentara. Kita akan cek dari kerajaan pintar dulu paling bawah. Dari resource, mereka ada punya banyak persenjataan bagus sih ini. Walaupun masih batu dan kayu, masih dan ada baja juga serta besi. Ya besi nggak ada, perunggu juga. Adanya perunggu doang sih. Tapi udah lumayan bagus. Ini juga udah ada perak dan lumayan sih. Walaupun masih itu ya, masih kayu, masih batu, masih besi sedikit sih. Yang ini, mereka udah punya senjata legendaris Tiger dan masih pakai kayu, keren. Ilius, lewat desa namanya Ilius Jir. Kita akan pergi ke desa Ser aja ya. Nih kita ganti aja Ser aja namanya. Ser aja dah. Untuk desa Ser sih ya boleh senjata sih. Tapi tentara 13. Untuk Ilius mereka belum punya tentara. Dan ya itu masih sedikit bentar. Bisa gitu ya. Baru tahu aku. Ada kayak gitunya. Oke, kita lanjut aja. Sampai ke tahun 150 kita perangin. Juga kalian lihat di sini untuk kerajaan bodoh, mereka udah mau ngasih hampir seluruh map, tinggal yang ini aja nih sedikit. Ini untuk kerajaan pintar atau cerdas, mereka belum menguasai seluruh map, baru berapa dong. Udah sekitar 70%-an lah. Dan moganya mereka cepet ya. Baiklah, kita akan lanjut lagi nanti. Oke, kita akan lanjut. Ini ada tahun dimanakah mereka perang. Kita akan hapus dulu yang ini. Ayo hapus. Kita akan hitung jumlah tentara mereka dan warga ya. Untuk orang cerdas mereka punya sekitar 759 warga dan 359 tentara. Untuk kerajaan bodoh mereka punya 440 warga dan 165 tentara. Oke, kita akan perangin mereka. Yuk, kita akan bikin kerajaan cerdas untuk menyerang si bodoh. Kita akan speed kali 5. Dan inilah perang antara cerdas dan bodoh. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Ini apa sih? Masih ada aja.
Tak berangkat tuh. Bawa penumpang kah dia? Aduh, dia bawa penumpang 60 sih. Yang ini berapa penumpang? Gak bawa penumpang. Oke. Lanjutin aja deh. Tapi ini mereka belum mulai perang sih. Belum ada tanda-tanda mereka memulai serangan, belum. Malahan ini musuh pasukan biru udah nyerang ya. Mereka udah kirim tentara. Oh, kerajaan cerdas juga kirim dulu mereka 2 divisi langsung. Oke, kita akan lihat perang ya. Yuk kita ambil POV jangan selamat. Aku ambil POV komandan sini. Mereka gak akan selamat sih. Mereka dibom sama artileri dari kapal. Ya kalah jelas. Udah skip aja. Lah, bentar. Tadi apa? Yo, gokil. Mereka berhasil lah. Oh, nggak ada yang salah. Ini musuh yang bisa bertahan ya. Kita lihat korban perang. Ada sekitar 54 orang jadi korban. Di kerajaan cerdas 43 orang mati. Di kerajaan bodoh ada sekitar 11 orang. Oke. Lanjut. Aduh, kerajaan cerdas mengirim lagi 2 divisi. Apa mungkin satu aja? Aneh. Tapi kerajaan bodoh mengirim juga persiapan, prepare. Jumlah orang udah sampai 92. Apakah mungkin mereka akan menggunakan serangan pamungkas, mengirim semua tentara langsung ke garis depan? Tidak ada yang tahu. Tunggu aja, tapi kayaknya mungkin iya. Tapi punya kerjaan cerdas tidaklah. Bodoh, mereka mengirim langsung 2 divisi. 1 divisi udah naik di dalam, masih lagi tinggal nunggu. Dan bam, tebar. Perang dimulai coy. Ini hebat. Teman-teman, ini udah 2 divisi yang ini malah diem aja coy. Bantu kagak. Tapi ini perang epic. Oh, pasukan kerajaan cerdas sudah menyerap, udah maju dengan cepat. Membawa salah pasukan. Goks. Bentar. Nggak usah, kita lanjutkan aja dah. 2 divisi ya. Lanjut. Lah, dia bawa tombak tapi bukan prajurit. Gimana? Ini kapalnya lihat bantu gak sih? Oke, skip lagi. Oke. Kerajaan biru mengirim 2 divisi.
lagi ke musuh. Tapi kita akan cek dulu ya jumlah prajuritnya mereka berapa. Untuk kerajaan cerdas memiliki 207 prajurit. Kerajaan bodoh memiliki 96 prajurit. Oke, kita lanjutkan. Oke, fish pet tapi bayar cepat. Setiap 2 tahun sekali kita akan ngecek nggak 10 tahun aja kali ya. Jadi tahun 170 baru kita cek. Nah, ataupun waktu ada perang kayak gini nih, kita cek nih. Wajib dilihat nih. Mereka ngirim 3 divisi ya tadi awalnya tuh. Bagaimana terus kelanjutannya nih? Tembakan dari kapal. Tapi ini musuh kagak jalan-jalan deh tadi pasannya. Apalah. Udah berapa lama sih? Penumpangnya banyak loh kayaknya. 95 udah banyak coy itu. Gak jalan-jalan loh mereka. Oh, sepertinya musuh tidak berniat untuk mengambil ibu kotanya langsung. Mereka lebih menuju ke tempat itu ya. Pasukan cerdas ada saja. Kita cek POV komandan Ibo. Yalah, nyesel aku. Oke, kita cek dulu kondisi perang mereka gimana dan korban ya. Udah banyak ini korban. Ya, kita skip lagi. Kita akan kalikan speed juga 2 nanti diedit. Jadi biar cepat 10 tahun. Kayaknya nggak usah sih. Nah, akhirnya mereka nyerang lagi. Kita cek juga. Mereka mencoba mengambil alih. Nggak ada yang mereka nggak mau ngambil desa Sevetro apa? Malah ke ibu kota loh. Ini ngapain lagi? Kalah bang. Lu kalah bang. Ngotot. Perlengkapan lengkap dong. Tapi ini tuh musuh ada saja loh musuhnya. Ya. Mereka mau akhirnya kerajaan cerdas mengambil desa Svetro ya. Akhirnya tadi ini lah, bentar. Ini kan kapal musuh, kenapa dia ngebawa awak lawan? Nih, 50 orang penumpang, ada 50 orang penumpang, ada juga. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Udah dah, skip aja. Yuk, percepat. Lah, Jir. Mau sudah ngambil jasa itu juga dong. Share sama Lilusi sama Ekyopo. Bentar. Ini kita cek lagi nih. Tentara Indonesia cerdas memiliki 43 tentara. Untuk kerajaan bodoh 57. Udah beda jauh, jujur. Kita skip aja sih. Sepertinya kerajaan cerdas lebih memilih untuk menyerang langsung ya ke tempat musuh daripada membela tanah air mereka sendiri. Mereka lebih fokus menyerang daripada bertahan. Enggak lain. Kita skip sampai tahun 176. 180 mungkin. Oke, berita yang unik. Terjadi pemberontakan di di kerajaan bodoh. Ini menguntungkan kerajaan cerdas sih jujur. Kita percepat aja ya. Kerajaan cerdas, OT nyerang atau kagak? Gak tahu aku. Sabar, apakah mungkin mereka ada kelompok
Kayaknya mereka nggak ada konflik internal sih. Udahlah, nggak tahu aku. Kita percepat aja perangnya yuk. Kita cek juga nih. Kerajaan bodoh memiliki 7 tentara, 78 warga juga. Kerajaan pintar memiliki 39 tentara plus 288 warga. Siap. Kita majukan untuk perang. Lah, bentar. Ini kerajaan. Udah gue. Kalian damai kan? Udah jalan. Nih mereka kenapa dah? Bentar. Ini kenapa jadi kayak gini ada ceritanya? Oke, kerajaan cerdas mengirim 2 divisi langsung ke musuh. Dan musuh ditaklukkan dan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.